Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pembahasan kajian kristologi kita lanjutkan lagi dengan membahas ceramah Bambang Nursena yang berjudul Ketika Paulus menulis Saksi Mata Masih Hidup. Artinya pada saat Paulus menulis ini, kebanyakan saksi mata masih hidup. Amin. Artinya bisa dipercaya buktinya. Berarti 1 Korintus pasal 15 ini atau 1 Korintus seluruhnya ditulis ketika kebanyakan dari 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu masih hidup meskipun beberapa yang lain sudah mati. Pemirsa, di sini Bambang Nursena kembali ngawur lagi. Dia mengatakan bahwa ketika Paulus menulis surat kepada jemaatnya di Korintus, para saksi mata masih hidup. Pak Bambang, apa hubungannya 1 Korintus pasal 15 ayat 1-4 dengan saksi mata di Yerusalem? Nggak nyambung Pak Bambang. Jangan ngawur deh. Tidak ada dokumen sejarah yang menjelaskan bahwa lebih 500 saudara Yesus yang menjadi murtad bersurat atau berbondong-bondong menemui Paulus untuk melaporkan bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bagaimana mereka mau melapor bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali, sementara komunitas yang 500 ini adalah komunitas khayalan? Fakta sejarahnya nol, Pak Bambang. Pemirsa, Paulus menulis suratnya yang pertama kepada jemaatnya di Korintus sama sekali tidak ada kaitannya dengan saksi mata khayalan ciptaan Paulus di Yerusalem. Paulus tidak butuh laporan murid-murid Yesus dan orang-orang Yerusalem untuk menulis ajaran penyembah berhala agama misteri tentang Kristus yang mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Murid-murid Yesus dan jemaat mereka di Yerusalem adalah orang Yahudi penganut ajaran tauhid yang mengkafirkan penyembahan manusia seperti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yakobus, adik Yesus, sebagai soko guru dan pemimpin jemaat pengikut Yesus di Yerusalem, tidak pernah mengajarkan kepada siapapun penyembahan terhadap kakaknya sebagai Kristus, Tuhan agama misteri yang mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Fakta-fakta tentang sejarah Yesus dan murid-murid serta ajaran adalah momok bagi Paulus yang harus dia singkirkan kalau dia ingin membangun mitos ajaran penyembah berhala agama misterinya. Pemirsa, ini dijelaskan oleh Mackay dalam bukunya Jesus the Man and the Myth di halaman 174. Apa katanya? A myth can only grow around an actual historical figure when most of the actual historical fact about the figure have already been forgotten. This particular piece of cultural chauvinism, this penchant for opposing myth to history, seems justifies for once in the case of Jesus and Paul. Mitos tentang manusia sejarah hanya dapat tumbuh ketika fakta-fakta sejarahnya telah dilupakan orang atau disembunyikan, Pak Bambang. Ini kasusnya seperti Yesus. Ini adalah contoh pendewaan manusia. Kegemaran menghadapkan mitos dengan fakta sejarah jelas terlihat pada kasusnya Yesus dan Paulus. Jadi satu mitos diperhadapkan dengan sejarah, maka jelas terlihat bagaimana Paulus menciptakan mitos tentang manusia Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus, Pak Bambang? Pertanyaan ini dijawab oleh Calvin Jerutzel. Jerutzel dalam bukunya The Letter of Paul di halaman 164 sampai 165. As the founder of the church, he locked the religion of Jesus in the institutional case. It was Paul, many feel, who cut Christianity off from its roots in the life and teaching of Jesus, the Galilean holy man. Sebagai pendiri agama Kristen, Paulus mengunci mati agama Yesus yang lurus di dalam peti gereja. Pauluslah yang menurut pandangan umum yang mencabut agama Kristen dari akarnya yang bersumber dari kehidupan dan ajaran Yesus, orang suci dari Galilea.
Jadi Pak Bambang, Paulus tidak butuh rabai atau Nabi Yesus untuk diperkenalkan kepada para penyembah berhala di Korintus. Orang Korintus juga tidak butuh Nabi Yesus untuk mengajarkan Taurat. Jadi pemirsa, sekali lagi, tidak ada hubungan antara murid-murid dan pengikut Yesus yang bertauhid di Yerusalem dengan ajaran penyembah berhala agama misteri yang diajarkan Paulus kepada para penyembah berhala di Korintus. Tidak ada hubungan. Jadi jangan dibuat-buat. Paulus dan Bambang Nursena menyesatkan umat. Pemirsa, yang dirindukan para penyembah Kristus yang sudah uzur di Romawi adalah Kristus baru yang masih segar dan mampu menandingi Kristus-Kristus mereka. Itu Pak. Paulus menawarkan pengalaman rohani baru dengan Kristus baru yang masih segar. Dan gayung pun bersambut. Orang-orang Korintus menyambut dengan gembira tawaran Paulus untuk pengalaman rohani dengan Kristus Yesus. Mereka ingin segera mengenal Kristus Yesus serta merindukan pengalaman rohani dengan Kristus baru yang diperkenalkan Paulus. Pemirsa, ketertarikan orang Korintus ini dilukiskan oleh Burton L. Mack. Burton L. Mack dalam bukunya Who Wrote the New Testament. Dia mengatakan, they were impressed rather with the chance to experience the spirit of new God called Christ and to manifest the spiritual sign that proved they had entered His kingdom. Mereka, orang-orang Korintus itu pemirsa, malah sangat tertarik dengan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman rohani dengan Tuhan baru, ciptaan Paulus, yang disebut Kristus. Serta memperlihatkan tanda-tanda rohani yang membuktikan bahwa mereka telah memasuki kerajaannya. Untuk keperluan ini, Paulus tidak segan-segan menyandra Nabi Yesus untuk dijadikan Kristus barunya dengan menyematkan berbagai embel-embel agama misteri seperti mati menebus dosa manusia, dikubur, bangkit pada hari ketiga, dan lain-lain, dan lain-lain. Perbuatan Paulus yang menzalimi Nabi Isa atau Yesus sebagai Nabi ini adalah penghinaan terhadap Allah yang tidak terampuni. Allah tidak pernah mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan penyembah berhala agama misteri kepada Bani Israel, apalagi untuk bangsa Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Sekian, dan kita akan lanjutkan lagi dengan kajian membahas tentang pernyataan Bambang Nursena merendahkan Yesus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Despair and never lose hope.